Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channel Tunanetra Belusukan. Semoga teman-teman diberi kesehatan, dilimpahkan segala apa yang teman-teman harapkan, dimudahkan segala urusan-urusannya di muka bumi ini teman-teman. Kali ini kita belusukan lagi ke dalam Islam, yaitu kita lanjutkan ceramah dari penggalan ceramah dari Ustaz Yasid Abdul Qadir Jawas rahimakumullah, bagian yang terakhir teman-teman. Ini penggalan ceramah ini yang terakhir. Jadi semoga teman-teman mendapatkan apa yang kita dengarkan. Itu suatu inspirasi untuk berada dalam istiqomah atau mendapat hidayah teman-teman. Coba kita simak bagian terakhir dari Ustaz Yasid Abdul Qadir Jawas rahimakumullah. Ini kisahnya. Kezaliman yang amat besar. Makanya orang berbuat syirik ya orang-orang yang zalim. Kemudian ikhwan fillah kita lanjutkan. Kita masuk bab yang kedua. Bab yang kedua juga nggak semuanya kita bahas. Hanya berapa poin. Yang paling penting di sini yang pertama dari bab kedua, yang pertama arti sumber akidah kitabullah, Al-Quran, sunnah Rasulullah yang sahih dan ijma' salafus saleh. Di dalam kita beragama ini sumbernya Al-Quran, kemudian sunnah Rasulullah dan ijma' salafus saleh. Disebutkan di sini sumber akidah karena yang kita bahas di buku ini tentang apa? Akidah. Pada hakikatnya semua sumber dari agama Islam adalah Quran, kemudian sunnah. Dan Quran ini terpelihara atau tidak? Terjaga atau tidak Quran ini? Terjaga karena Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga Al-Quran. Makanya dalam dakwah kita yang kita tunjukkan kepada umat ini dalil Quran, sunnah, qala Allahu, qala Rasul. Ini dalilnya firman Allah, ini sabda Rasulullah. Selalu dalam dakwah seperti itu. Bukan perkataan kita, bukan ijtihad kita, bukan, tapi qala Allah, qala Rasul. Dan ini sebaik-baik petunjuk. Karena Nabi bersabda apa? Wa khairul huda huda Muhammad SAW. Kan Nabi bersabda, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sebaik-baik perkataan itu kitabullah. Dan sebaik-baik petunjuk, wa khairul hadi hadi Muhammadin, sebaik petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jangan ikuti petunjuknya ustadz atau guru atau syekh. Ikuti petunjuknya siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada orang suka bertanya, Ustadz saya mohon petunjuk, petunjuknya ada dalam Quran dan Sunnah. Kamu baca dari awal sampai akhir. Ya mohon petunjuk bukan nama kita, mohon petunjuk Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jadi kalau orang minta mohon petunjuk, petunjuknya ada dalam Quran, petunjuknya ada dalam Sunnah. Tinggal antum baca. Kalau nggak bisa paham, tanya kepada orang yang paham tentang apa yang mau dibahas. Karena luas petunjuk ini. Dan itu yang kita minta kepada Allah. Makanya kita minta setiap hari, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Hadis ini sahih, riwayat Muslim. Ya Allah, berikan aku petunjuk, ketakwaan, terpelihara, tidak minta-minta pada manusia, dan kecukupan.
Hadis ini sahih. Itu doa tiap hari untuk baca dan bisa dibaca waktu sujud. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ada dalam buku doa dan wirid, antum bisa baca. Jadi sumber akidah kita kembali. Quran, sunnah Nabi yang sahih. Dua ini yang Nabi katakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara ini, yaitu kitabullah dan sunnahku. Makanya ini yang harus kita pegang. Sumbernya dalam kita mengkaji, dalam kita mengaji, dalam kita beragama, dalil dari Quran Sunnah. Kalau ada orang memberikan petunjuk begini, ada ya ini sudah kesepakatan ulama mengatakan ini. Dalil. Kok sepakat ulama? Dari dulu ulama mengerjakan begini. Dalil. Dalilnya tanya dong dalilnya. Bukan ulama. Kan para ulama juga mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, kata mereka apa? Buang pendapatku, ikuti apa? Sunnah Rasulullah. Nah sekarang kadang-kadang orang dibawa, dia anggap perkataan ulama ini lebih tinggi dari Quran dan sunnah. Ini perkataan yang batil. Batil. Sesat. Menyesatkan umat Islam. Yang paling tinggi Quran dan sunnah. Itu yang harus kita ajak umat kepada qala Allah, qala Rasul. Bagaimana Rasul mengerjakan itu kita ikut. Kan ada ulama mengatakan begini, kalau sudah datang dalil, batal semua pendapat ulama. Idza waradal athar batal an-nazar. Idza waradal athar batal an-nazar. Apabila sudah datang dalil, batal semua pendapat. Batal semua pendapat, batal semua ijtihad. Dalil yang kita ikut. Jadi jangan mau dibawa kepada syekh atau ulama, jangan. Dalil dulu. Nanti ulama yang kemudian menjelaskan dalil ini. Tapi bukan kemudian ulama yang kemudian kita ikuti dalilnya dibuang. Dan ini terjadi yang seperti ini. Begitu juga kalau kita lihat contoh Nabi dalam kita beragama, Nabi ada nggak mencontohkan dalam masalah ibadah kepada Allah? Yang paling tahu ibadah kepada Allah siapa? Rasulullah SAW. Rasul diutus oleh Allah untuk ditaati. Yang kalau orang mentaati dia pasti masuk surga. Ketika dia menyalahi Rasulullah pasti masuk neraka. Pasti itu. Semua serba kepastian. Dalilnya apa? Nabi bersabda dalam hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba Rasulullah, qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Akhrajahu al-Bukhari. Kata Nabi, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang enggan Rasulullah? Yang taat kepada aku dia masuk surga, yang tidak taat berarti dia enggan masuk surga. Makanya Allah berfirman dalam surah An-Nur, surah yang ke-24 ayat 63. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintahnya. Perintah siapa di sini? Perintah Rasulullah SAW. Akan ditimpa fitnah atau azab yang pedih. Kalau orang sudah menyalahi sunnah Rasulullah, pasti tertimpa apa? Fitnah atau azab yang pedih. Bukan main-main, azab. Makanya kita wajib taat kepada Rasulullah SAW. Mutlak wajib taat. Kalau sudah datang dalil dari Quran Sunnah, sami'na wa ata'na. Itu orang beriman begitu. Kalau dipanggil kepada Allah, dipanggil kepada Rasul, jawaban mereka sami'na wa ata'na. Di dalam surah apa itu ayatnya? Sami'na wa ata'na kalimatnya. Surah apa? Jangan asbun, jangan asal bunyi. Siapa yang bisa sebutkan dalilnya? Orang beriman kalau diajak kepada Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Di antara antum ini udah lama ngaji, di antara antum ustad, masa nggak bisa jawab? Iya, ayat berapa? Ayat? Iya, bacakan. Wa ulaika humul muflihun. Naam. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi yahkumu bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun.
dalam surah An-Nur ayat 51. Jadi kalau sudah datang dalil dari Quran dan Sunnah, ini ajaran dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seperti itu ajarannya. Para sahabat langsung kalau sudah datang perintah Nabi, sami'na wa ata'na. Enggak, nanti dulu. Pendapat saya begini. Ini menurut ulama begini, menurut masyayikh begini, menurut ini begini. Ini dalil. Sami'na wa ata'na, ikut. Untuk melihat di ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya perkataan orang beriman apabila diajak kepada Allah Rasulnya untuk dihukumi di antara mereka, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Dan mereka orang-orang yang menang, orang yang sukses. Makanya di poin yang kelima, antum lihat di sini, poin yang kelima. Ini penting dalam kita beragama ini, dalam kita berakidah, dalam kita beribadah. Ini penting, poin yang kelima ini. Antum lihat. Berserah diri, taslim, patuh, dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya secara lahir dan batin. Tidak menolak sesuatu yang dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih, baik menolaknya itu dengan kias, analogi, perasaan, kasyaf, iluminasi, atau penyingkapan tabir rahasia, sesuatu yang gaib, ucapan seorang syekh, ataupun mendapat imam-imam dan lainnya. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Arti di sini, kalau Rasul sudah putuskan satu perkara, apakah itu wajib, apakah itu haram, atau boleh atau tidak, maka kita wajib untuk tunduk. Enggak dikatakan beriman sampai kita jadikan Rasul sebagai hakim. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah diputuskan, nggak boleh ada rasa kesal dalam hati, nggak boleh. Kita harus terima putusan itu, terima, ridho dengan putusan Rasulullah. Yang ketiga, taslim, tunduk dengan setunduk-tunduknya. Makanya Allah berfirman lagi dalam surah Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa saja yang datang kepada Rasul, apa saja yang datang kepadamu dari Rasul, maka ambillah atau terimalah. Apa yang dilarang, kamu tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah, Allah itu sangat keras siksanya. Antum perhatikan di sini. Di sini disuruh kita ini kalau datang apa dari Rasul kita terima. Selama riwayatnya sahih. Yang dilarang tinggalkan, jauhkan. Ini sudah satu keputusan. Dasarnya Quran, Sunnah, kemudian ijma para sahabat. Ijma mereka maksum. Karena yang menjelaskan demikian wajib mengikuti itu adalah Allah dalam Al-Quran. Ijma'nya para sahabat maksum, wajib kita ikuti ijma'nya mereka, dan wajibnya mengikuti pemahaman mereka. Karena Allah menyebutkan demikian dalam surah apa? Dalam surah apa? Jangan bengong. Surah An-Nisa ayat 115. Oh, ijma sahabat maksum, dan ijma mereka wajib diikuti, dan pemahaman mereka wajib diikuti. Dasarnya surah An-Nisa ayat 115. Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami biarkan dia sesat, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam saja kita tempat kembali. Jalannya kaum mukminin dalam ayat itu artinya siapa? Para sahabat. Wajib mengikuti jalannya mereka, karena Allah merintahkan demikian. Kemudian ikhwan fillah, jazakumullah. Kemudian yang ke-10. Jadi poin 1, poin yang kelima, kemudian sekarang yang ke-10. Ini berkaitan dengan masalah akidah yang harus kita pahami, bahwa setiap perkara baru yang tidak ada sebelumnya dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya neraka.
Rasulullah bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Rasulullah yang mengatakan demikian. Dalam Islam tidak ada yang namanya bid'ah hasanah, enggak ada. Yang mengatakan semua bid'ah itu sesat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Antum lihat di halaman 75. Halaman 75. Tentang setiap perkara baru dan yang tidak ada sebelumnya dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Ini dalam kita beragama, dalam kita berakidah, ini prinsip dalam akidah ini. Kalau enggak akan masuk semuanya nanti yang baru dalam agama. Seperti yang kita lihat sekarang ini. Punya keyakinan, prinsip-prinsip, ajaran-ajaran. Bahkan juga diadakan oleh mereka apa? Mimpi-mimpi sebagai dasar agama. Ini semua sesat. Gak bisa. Dalil, Quran, Sunnah, apa misalnya. Yang tidak ada, ya beda. Yang tidak ada, dikatakan beda. Di sini, antum lihat di sini. Bid'ah menurut keterangan para ulama. Ulama memberikan penjelasan. Artinya saya bawakan ulama-ulama yang terkenal dari ulama Ahlussunnah yang mereka sudah menguasai Quran, menguasai Sunnah dan menguasai semua disiplin ilmu. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Diakui ini. Hatta oleh musuh-musuhnya Syekhul Islam itu diakui tentang kehebatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apalagi oleh Ahlussunnah, muridnya Syekhul Islam, muridnya orang alim semuanya. Seperti Ibnu Katsir sudah nulis mungkin lebih dari 100 jilid kitab. Imam Az-Zahabi, tarikhnya aja Imam Az-Zahabi 50 jilid, tarikhnya aja, kitab tarikhnya. Itu muridnya Syekhul Islam. Belum kitab-kitab Jarh wa Ta'dil yang dia tulis. Lebih dari 100 kitab. Syiar Alamin Nubala Imam Az-Zahabi 26 jilid. Belum lagi yang lain. Ibnu Qayyim, murid Syekhul Islam Taimiyah. Artinya orang alim, maka dikatakan Syekhul Islam. Beliau memberikan definisi begini tentang bid'ah. Bid'ah dalam Islam adalah segala apa yang tidak disyariatkan oleh Allah Rasulnya, yakni yang tidak diperintahkan baik dalam wujud perintah wajib atau anjuran. Artinya bid'ah yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah atau ijma para ulama salaf berupa ibadah maupun keyakinan. Seperti apa? Bid'ahnya kalangan Khawarij, Rafidhah, Qadariyah, Jahmiyah. Seperti orang beribadah dengan tarian dan nyanyian dalam masjid. Di zaman Syekhul Islam sudah ada, sekarang pun ada. Ada nggak orang beribadah dengan tarian? Ada, dengan nyanyian dalam masjid. Ini bid'ah. Dari orang-orang Tarekat, Sufiyah. Di zaman Syekhul Islam sudah ada. Nah, seperti itu. Demikian juga orang yang beribadah dengan cara mencukur jenggot, mengkonsumsi ganja dan yang lainnya. Ini disebutkan dalam Majmu' Fatawa. Adapun menurut Imam Syatibi, bid'ah itu kata beliau al-bid'atu tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudillah subhanahu. Bid'ah adalah cara baru dalam agama yang dibuat menyerupai syariat dengan maksud untuk berlebihan dalam beribadah kepada Allah. Jadi ketika orang mengadakannya bid'ah itu, mereka ada tujuan ibadah. Ingin mendapatkan apa? Ganjaran, pahala, mendekatkan diri kepada Allah. Ini namanya ibadah. Kalau ibadah wajib mengikuti apa? Dalil, harus ada contoh dari Nabi. Ini katakan bid'ah itu satu cara dalam agama yang diada-adakan oleh manusia menyerupai syariat. Menyerupai syariat. Yang tujuannya berlebihan dalam ibadah. Jadi antum perhatikan tentang bid'ah ini penting untuk dibahas karena sekarang ini udah mulai orang-orang menyepelekan masalah bid'ah. Dianggap satu hal yang ya nggak apa-apa lah orang berbuat bid'ah. Ini perayaan ini gimana? Oh nggak apa-apa, itu bukan bid'ah. Ini sudah mulai bergeser. Nggak tahu dia belajar apa dulunya itu ya. Di Timur Tengah belajar apa nggak tahu dia. Kok sekarang dulu bilang bid'ah, kok sekarang nggak bid'ah? Apa ingin menyatukan umat? Yang syirik, yang bid'ah, yang ateis, segala macam, yang penting bersatu. Apa benar Islam mengajarkan demikian? Tidak. Islam mengajarkan wa'tasimu
bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah. Tali Allah apa? Quran dan Sunnah. Berarti kepada dalil. Yang bid'ah nggak masuk di situ. Jangan berpecah belah. Justru bid'ah ini membuat umat berpecah belah. Dengan bid'ah ini berpecah belah umat. Dan ketika Nabi menyebutkan tentang 72 golongan yang tadi sudah kita bacakan hadisnya, ini para ulama mengatakan 72 itu dikatakan ahlul bid'ah, ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, ahlul bid'ah. Makanya bid'ah ini nggak boleh diadakan dalam Islam karena merusak agama, dan orang yang melakukannya agamanya ibadahnya tertolak. Karena agama Islam sudah sempurna belum? Sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, aku cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridha Islam menjadi agama bagimu. Dan Nabi bersabda SAW, iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kata Nabi SAW, antum lihat di halaman 82. Halaman 82. Hati-hatilah kalian terhadap perkara yang baru dalam agama, karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Nabi yang bersabda demikian, setiap bid'ah sesat. Jadi nggak ada bid'ah apa? Hasanah, nggak ada dalam Islam. Bahkan sahabat memahami demikian. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat meskipun dipandang oleh manusia itu apa? Baik. Kalau seandainya dibiarkan ada bid'ah, rusak agama ini. Semua orang akan bikin cara-cara beragama, bikin kelompok, bikin firqah, bikin segala macam sudah, bikin cara ibadah sendiri, bikin salawat tertentu, mereka bikin semuanya. Setiap tarekat punya salawat tersendiri. Rusak agama ini. Dan dasarnya dalil Quran Sunnah yang nggak ada ditolak semuanya. Dan ini karena apa? Karena kita sayang kepada umat Islam. Justru kita menjelaskan ini karena sayang kepada umat Islam. Bukan untuk menyesatkan manusia, bukan. Karena manusia sudah berbuat sesuatu yang menyimpang dari agama. Kita jelaskan sebagai nahi mungkar supaya mereka kembali kepada Allah, mereka taubat kepada Allah, meninggalkan perbuatan syirik dan bid'ahnya. Kita sayang kepada mereka agar mereka diterima ibadahnya. Sebab orang berbuat bid'ah diterima nggak ibadahnya? Tidak. Di hadis yang kelima dalam Arba'in Nawawi dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, Nabi bersabda SAW, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa mengadakan satu yang baru dalam agama kami yang enggak ada contohnya, amalan itu tertolak. Kesian kan kalau umat Islam melakukan amal yang tertolak. Amalnya kelihatannya baik, soleh, tapi bid'ah yang lakukan. Orang pandang itu baik, tapi bid'ah, tertolak. Hadisnya sahih dari Bukhari dan Muslim. Justru kita menjelaskan ini karena sayang kepada umat Islam. Makanya bid'ah itu semuanya sesat. Bahkan bid'ah ini dicintai oleh siapa? Oleh iblis. Antum lihat halaman 84. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, dia wafat tahun 161 Hijriah. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, al bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah wal ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Perbuatan bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Pelaku maksiat masih mungkin dia untuk taubat dari maksiatnya, sedangkan pelaku bid'ah sulit untuk bertaubat dari bid'ahnya. Kenapa? Karena dianggap perbuatannya apa? Baik. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah, beliau Imam Ahlussunnah wal Jamaah pada zamannya yang wafat tahun 329 Hijriah. Beliau berkata begini, jauhilah setiap perkara bid'ah sekecil apapun, karena bid'ah yang kecil lambat laun akan menjadi besar. Seperti itulah setiap bid'ah yang terjadi pada umat ini. Pada awalnya kecil dan remeh, mirip dengan kebenaran, sehingga banyak orang yang terperdaya dan terkecoh, lalu mengikat hati mereka sehingga susah untuk keluar dari jeratannya, dan akhirnya mendarah daging, lalu diyakini sebagai agama yang dia beragama dengannya. Kemudian tanpa disadari, pelan-pelan mereka menyelisih jalan yang lurus dan keluar dari agama Islam. Jadi bid'ah itu awalnya kecil, yang lama-kelamaan menjadi besar dan sulit dia untuk keluar. Di dalam Syarah Sunnah lil Imam Al-Barbahari.
Kemudian yang terakhir, bab yang kelima. Yang keempat kita lewatkan, yang kelima. Ini yang terakhir yang kita bahas. Jadi sesudah kita bahas bahwa jalan itu hanya satu, menuju kepada Allah, yaitu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan kita harus mengikuti dalil dari Quran Sunnah ala fahmi salaf, dan gak boleh kita berbuat bid'ah. Maka kita disuruh sabar mengikuti ajaran ini, dan jangan kita terpengaruh dengan banyaknya perkataan orang. Antum lihat halaman 110. Kata Imam Al-Auza'i, isbir nafsaka ala sunnah waqif haitsu waqafa al-qaumu wa qul bima qalu wa kuffa amma kufu an wasluk sabila salafika salih fa innahu yas'uka ma wasi'ahum. Bersabarlah dirimu dengan sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para sahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa yang mereka menahan diri darinya. Ikutilah jalan salafus saleh, karena akan mencukupi kamu apa yang mencukupi mereka. Ini syarah usul i'tiqad Rasulullah Jamaah. Artinya kita harus sabar. Di atas sunnah sabar. Tantangannya banyak. Kita ikuti apa yang dilakukan para sahabat. Yang diucapkan mereka, yakini mereka kita ucapkan. Yang mereka menahan diri, kita menahan diri. Ikuti jejak salafus saleh. Kemudian juga kata beliau lagi begini, alaika bi'athari man salaf wa in rafadaka nas wa iyyaka wa ara ar-rijal wa in zakhrafu laka bil qaul. Dalam kau berpegang kepada athar salafus saleh meskipun orang-orang menolaknya, dan jauhkan dirimu dari pendapat orang-orang yang menyalahi salafus saleh meskipun ia hiasi pendapatnya dengan perkataan yang indah. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Syariah, Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Jami' Bainal Ilmi wa Fadlih, dan juga yang lainnya. Artinya kita wajib mengikuti jejak salafus saleh. Kemudian jangan ikuti pendapatnya orang. Pendapatnya orang banyak ini. Meskipun dia hiasi dengan perkataan-perkataan yang indah, yang bagus. Kita ikuti dalil Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kemudian yang terakhir, ikhwan fillah azakumullah, kita nggak boleh menyimpang dari pemahaman mereka, nggak boleh. Harus ikut pemahaman mereka. Kalau menyimpang pasti sesat. Pasti sesuai dengan nas ayat Al-Quran tadi. Di surah apa tadi? Surah apa tadi? Kok bengong? Surah An-Nisa ayat 115. Orang yang menyimpang dari pemahaman salaf kata Allah sesat. Allah yang mengatakan sesat. Allah. Kemudian Syekhul Islam mengatakan begini. Halaman 113. Man adala an madhabi sahabati wa tabi'in wa tafsirihim ila ma yukhalifu dhalika kana mukhtian fi dhalik bal mubtadi'an wa in kana mujtahidan maghfuran lahu khata'uhu wa nahnu na'lamu anna al-Qur'ana qara'ahu as-sahabatu wa tabi'un wa tabi'uhum wa annahum kanu a'lam bi tafsirihi wa ma'ani kama annahum a'lam bil haqqi alladhi ba'atha Allah bi rasulah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-13, kata beliau, barang siapa yang berpaling dari madhab sahabat dan tabi'in dan berpaling dari penafsiran mereka kepada yang menyelisihinya, maka ia telah salah, bahkan disebut ahlul bid'ah. Jika ia sebagai mujtahid, maka kesalahannya akan diampuni. Kita mengetahui bahwa Al-Quran telah dibaca oleh para sahabat, tabi'in dan yang mengikuti mereka, dan sungguh mereka lebih mengetahui tentang penafsiran Al-Quran dan makna-maknanya, sebagaimana mereka lebih mengetahui tentang kebenaran yang dengannya Allah mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita berpaling dari jalan mereka. Dan pentingnya kita mengkaji akidah ini, akidah salaf, karena dengan akidah ini kita akan mengagungkan Al-Quran dan As-Sunnah. Antum lihat pentingnya akidah salaf, antum lihat di halaman 114 dan 115. Pentingnya kita mengkaji akidah salaf, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, bahwa akidah salaf seorang mukmin, seorang muslim akan mengagungkan Quran dan Sunnah. Sedang yang lain sumbernya hawa nafsu yang lain. Selain akidah salaf. Maka mereka mempermainkan apa? Dalil dan tafsirnya menurut hawa nafsu. Antum bisa lihat ya, kiai-kiai ustadz yang nggak mau berpijak pada Quran Sunnah al-Fahmi salaf, mesti dalilnya seenaknya dibawakan dalil. Kemudian tafsirnya menurut pendapat dia, ro'yunya dia. Ini menyesatkan kaum muslimin. Dan ini terjadi yang seperti ini.
Ini mempermainkan Quran dan Sunnah. Justru dengan kita mengikuti akidah salaf, akidah Sunnah, kita akan mengagungkan Quran. Apa kata Quran Sunnah? Kita sami'na wa ata'na. Yang kedua, bahwa dengan akidah salaf mengikat seorang muslim kepada generasi yang pertama. Siapa generasi pertama? Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, orang yang terbaik di muka bumi ini setelah para nabi dan para rasul. Yang ketiga, bahwa dengan akidah salaf kaum mukminin dan dai-dainya akan bersatu sehingga mencapai kemuliaan. Makanya kata Imam Malik, lan yuslih akhir hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Generasi akhir umat ini tidak akan dapat diperbaiki melainkan dengan apa yang telah membuat baik generasi yang pertama, para sahabat. Saya mau tanya kepada antum ini. Perhatikan. Kata Imam Malik, tidak akan baik generasi akhir umat ini kecuali yang dapat memperbaiki generasi yang pertama ini. Apa maksudnya? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Generasi akhir umat ini tidak akan dapat diperbaiki melainkan dengan apa yang telah membuat baik generasi para sahabat. Jangan bengong. Jawab, angkat tangan. Ya. Enggak, siapa yang bisa jawab lagi? 6. Bukan. 6. Bukan. Siapa yang bisa jawab? Masa ribuan yang hadir nggak bisa jawab? Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. 6. Bukan. Nah. Antum perhatikan ya. Lan yuslih akhir hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan baik generasi akhir umat ini. Sekarang kita generasi akhir umat ini. Tidak akan dapat diperbaiki melainkan dengan apa yang telah membuat baik generasi yang pertama. Yang membuat baik generasi pertama apa? Mereka berpegang kepada Quran dan Sunnah. Itu yang memperbaiki mereka menjadi orang-orang yang kokoh imannya, kuat akidahnya. Mereka siap untuk berjihad di jalan Allah. Yang mereka cari adalah sorga, bukan dunia. Quran dan Sunnah. Gak ada yang lain. Quran dan Sunnah. Makanya ini kalau kita mau baik umat ini, ikat mereka dengan Quran dan Sunnah. Bukan dengan pendapat, bukan dengan gelar, bukan dengan yang lain, tapi dengan dalil Quran dan Sunnah. Dalil qala Allahu qala Rasul. Sampai kalau terjadi perselisihan di tengah-tengah umat Islam, terjadi perselisihan, ada pendapat-pendapat yang menyalahi, kata Allah kembalikan kemana? Quran, Sunnah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jadi kata Allah, wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Apabila kalian berselisih tentang satu masalah dalam masalah agama ini, kembalikan kepada apa? Allah dan Rasulnya. Kepada Allah, kepada Quran, kepada Rasul, kepada apa? Sunnah. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dan itu yang paling baik dan sebaik-baik akibatnya. Surah An-Nisa yang keempat ayat 59. Nggak bisa orang mengatakan, oh ini kita masing-masing. Nggak bisa. Ya keyakinan nggak bisa, keyakinan masing-masing. Dalilnya ada nggak kamu berbuat seperti ini? Kembalikan kepada Quran. Kamu orang Islam, kembalikan Quran. Kamu orang Islam, kembalikan kepada Sunnah. Nggak bisa. Ya kita masing-masing aja agama kita. Lakum dinukum waliyadin. Itu untuk orang kafir. Lakum dinukum untuk orang kafir. Lakum dinukum waliyadin. Bukan untuk orang Islam. Orang Islam ayat ini surah An-Nisa ayat 59. Kalau berselisih sesuatu masalah agama, mana dalilnya? Dalil. Enggak, saya dari dulu nenek moyang ngerjakan gini. Enggak pakai nenek moyang. Nenek moyang bukan ukuran kebenaran. Kebenaran adalah dalil dari Quran dan Sunnah. Saya ngikuti orang banyak bukan ukuran kebenaran. Allah sebutkan sesat kalau mengikuti orang banyak di Quran. Saya ngikuti kiai ustadz bukan ukuran kebenaran, dalil yang kita ikut. Jelas sampai sini? Mudah-mudahan bermanfaat. Usul Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Dan
Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kekeliruan, kesalahan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita untuk bisa memahami dan mengamalkannya, dan mudah-mudahan Allah memberikan istiqamah kita di atas sunnah dan tetap sampai kita diwafatkan oleh Allah di atas Islam dan sunnah. Wassallallahu Nabi Muhammadin SAW. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi teman-teman, dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya yang menonton sampai selesai, yang menyimak atau mendengarkan tayangan ini sampai selesai. Semoga teman-teman dimudahkan dalam menerima suatu hidayah atau istiqomah di atas sunnah bermanhaj salaf. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.